Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis materi aspek ekonomi dan sosial. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Esti Irnanta SAB MAB. Saya selaku moderator Ahmad Bagus Ainun Najib. Perkenalkan, nama saya Devi Nafisa dari 7MB4. Perkenalkan, nama saya Imar Rosyadi dari 7MB4. Perkenalkan, nama saya Maftu Fauzia dari 7MB4. Perkenalkan, nama saya Nur Ainina dari 7MB4. Pengertian ekonomi dan sosial. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun secara tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 1945. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global. Aspek ekonomi memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Dari sisi negatif, aspek ekonomi yaitu penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, pengangguran yang semakin bertambah banyak karena masuknya masyarakat luar. Dari segi positif, aspek ekonomi yaitu pendapatan yang masuk dari pemerintah, cukup banyak data makroekonomi yang tersebar di berbagai media yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan perusahaan. Secara umum, dampak positif dari aspek sosial adanya sasaran prasarana yang dibutuhkan seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Kemudian bagi pemerintah, dampak negatif dari aspek sosial adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan struktur sosial lainnya. Hambatan di bidang ekonomi. Pelaksanaan pembangunan ekonomi terus dilaksanakan dalam rangka menaikkan atau paling tidak mempertahankan pendapatan yang telah dicapai. Bagi Indonesia, masih banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi, sehingga tidaklah mudah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang juga akan berdampak pada aspek sosial dan politik. Ada beberapa penghambatan pembangunan di antara lain seperti yang tertera di bawah ini. 1. Iklim tropis. 2. Produktivitas rendah. 3. Kapasitas sedikit. 4. Nilai perdagangan luar negeri yang rendah. 5. Besarnya pengangguran. 6. Besarnya ketimpangan distribusi pendapatan. 7. Tekanan penduduk yang berat. 8. Penggunaan tanah yang produktivitas rendah. Dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ekonomi komponen yang penting untuk ditelaah diantaranya: 1. Ekonomi rumah tangga. Yang kedua, ekonomi sumber daya alam. Yang ketiga, perekonomian lokal dan regional. Yang keempat, pengembangan wilayah. Dampak sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi antara lain. Yang pertama, adanya perubahan demografi. A. Perubahan struktur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencarian, pendidikan, dan agama. B. Perubahan tingkat kepadatan penduduk. C. Pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, dan tingkat kematian. D. Perubahan komposisi tenaga kerja. Yang kedua, perubahan budaya yang meliputi terjadinya
Yang pertama, kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat, nilai, dan moral budaya setempat. Yang kedua, terjadinya proses sosial baik proses asosiatif, akulturasi, dan integrasi maupun sosial lain. Yang ketiga, perubahan perantara sosial. Yang keempat, perubahan warisan budaya. Yang kelima, perubahan pelampiasan sosial berdasarkan pendidikan. Yang keenam, perubahan kekuasaan dan kewenangan melalui kepemimpinan formal dan informal. Yang ketujuh, perubahan sikap dan persepsi masyarakat. Yang kedelapan, kemungkinan terjadinya kriminalitas. Yang kesembilan, perubahan adaptasi ekologis. Yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadinya A. Perubahan parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan dan pengaruh terhadap kesehatan. B. Perubahan proses dan potensi terjadinya pencemaran. C. Timbulnya penyakit, peningkatan angka kesakitan, dan angka kematian. D. Perubahan karakteristik spesifik penduduk yang beresiko terjadinya penyakit. E. Perubahan sumber daya kesehatan masyarakat. F. Perubahan status gizi masyarakat. G. Mempermudah proses penyebaran penyakit. Dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ekonomi komponen yang penting untuk ditelaah diantaranya: 1. Ekonomi rumah tangga. Yang kedua, ekonomi sumber daya alam. Yang ketiga, perekonomian lokal dan regional. Yang keempat, pengembangan wilayah. Sedangkan komponen sosial yang penting untuk ditelaah diantaranya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, komponen demografi. A. Struktur penduduk. B. Tingkat kepadatan penduduk. C. Pertumbuhan penduduk. D. Tenaga kerja. Yang kedua, komponen budaya. A. Kebudayaan. B. Proses sosial. C. Warisan budaya. D. Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, kesehatan masyarakat. Yang A. Parameter lingkungan yang diperkirakan terkena dampak rencana pembangunan pengaruh terhadap kesehatan. Yang B. Proses dan potensi terjadinya pencemaran. Yang C. Potensi besar dapat ditimbulkan penyakit. Yang D. Kondisi lingkungan yang dapat memperburuk proses penyebaran penyakit. Peningkatan pendapatan nasional. Apabila suatu investasi bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional. Artinya dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendapatan produksi, yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Yang kedua, pendekatan pengeluaran, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga, pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. 1. Sisi rencana pembangunan nasional dalam aspek ekonomi, yaitu A. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. B. Menggunakan sumber daya lokal. C. Menghasilkan dan menghemat devisa. D. Menumbuhkan industri lain. E. Turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan. F. Menambah pendapatan nasional. Yang kedua, sisi distribusi dinilai tambah dalam aspek ekonomi adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Yang ketiga, nilai investasi per tenaga kerja dalam aspek ekonomi. Penilaian berikutnya adalah bahwa
proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Saya akan menjelaskan materi manfaat aspek ekonomi. Pengukuran manfaat ekonomis lebih sulit dibanding dengan pengukuran biaya ekonomis, karena di samping manfaat ekonomis yang diterima secara langsung berupa output proyek yang dapat diukur dengan satuan moneter, terdapat juga manfaat sekunder yang sulit diukur dengan satuan ekonomi. Manfaat sekunder ekonomi yang sulit diukur dengan satuan moneter: 1. Naiknya tingkat konsumsi. 2. Membantu pemerataan pendapatan. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. Mengurangi ketergantungan. 5. Mengurangi pengangguran. Dan terakhir, manfaat sosial budaya dan lain-lain. Wes ya. Pengukuran manfaat ekonomi lebih sulit dibanding biaya ekonomi karena 1. Beberapa manfaat primer sulit diukur. 2. Banyak manfaat yang bersifat tidak langsung dan dalam perwujudannya. 3. Ada manfaat yang dinikmati oleh pihak yang berkembang secara tidak seimbang. Dukungan pemerintah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah melalui proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan merupakan seluruh insentif perdagangan. Proteksi perdagangan merupakan seluruh insentif perdagangan baik berupa proteksi maupun subsidi. Kebijakan langsung terhadap komoditi yang bersangkutan. 1. Kebijakan perdagangan luar negeri. 2. Kebijakan perdagangan dalam negeri. 3. Kebijakan produksi. 4. Kebijakan tidak langsung. Kesimpulan, dalam aspek ekonomi dan sosial layaknya berdirinya suatu usaha atau bisnis apabila memberikan kontribusi kepada pemerintah dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan terbukanya lowongan kerja dan semakin eratnya hubungan sosial antara masyarakat yang berada dalam usaha itu dari berbagai penjuru di tanah air. Dalam aspek ekonomi dan sosial juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan tujuan menghindari pencemaran lingkungan dan mudahnya terserang bibit penyakit terhadap masyarakat sekitar. Dan usaha atau bisnis itu sendiri harus mampu melakukan interaksi kepada masyarakat di sekitarnya agar masyarakat di sekitar itu tidak melakukan tindak kriminalitas terhadap usaha itu sendiri. Jadi, apabila suatu usaha atau bisnis memperhatikan hal-hal demikian dalam aspek ekonomi dan sosial, maka usaha itu layak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya aku udah kayak Tora deket lu. Nyesek lah ibu pelang. Penduduk menurut Nggak iso lek bal-balan loh. Lek bal.